Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, berjumpa lagi dengan saya Vivi Rahayu. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam Oase. Baik sahabat Oase, akhir-akhir ini fenomena kenakalan remaja semakin meluas. Kenakalan remaja ini seperti sebuah lingkaran hitam yang tidak pernah putus, sambung menyambung dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, bahkan dari hari ke hari. Salah satunya adalah pembunuhan orang tua oleh anak, yang mana ini menunjukkan keturunan atau penurunan moralitas terhadap anak-anak, khususnya bagi remaja. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya kita harus berbakti kepada orang tua. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita akan berdiskusi bersama mengenai kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Alma, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Vivi? Alhamdulillah baik Kak Alma, luar biasa sekali nih ya. Oke nih Kak Alma, jadi diskusi kita hari ini berkaitan tentang berbakti nih kepada kedua orang tua. Pastinya Kak Alma sudah tahu dong, saat ini banyak sekali ya, kayak seperti anak-anak ini banyak yang tidak berbakti kepada orang tua, dan banyak juga berita tentang orang tua ini dibunuh oleh anaknya cuma gara-gara masalah hal sepele seperti itu. Nah sebenarnya nih Kak Alma, bagaimana sih pandangan Islam terkait dengan peristiwa seperti ini? Silahkan Kak Alma. Baik, terima kasih Kak Vivi atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih Islam itu menanggapi bahwa birrul walidain itu dalam pandangan Islam itu seperti apa? Jadi melihat fenomena yang sekarang yang tadi Kak Vivi jelasin, ketika seorang anak membunuh ibunya ataupun membantah orang tuanya, bahkan sampai meninggalkan orang tuanya gitu. Itu banyak banget fenomena yang sekarang kita hadapi gitu. Dalam Islam kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, yang mana disebut dengan birrul walidain, di mana orang tua itu ketika kita masih kecil, ketika kita masih dalam kandungan ibu ataupun sudah dilahirkan, mereka merawat kita hingga kita sebesar ini gitu. Mereka korbankan hartanya, jiwa sampai raganya pun mereka korbankan untuk kita gitu. Maka dalam Islam dianjurkan untuk kita birrul walidain, yang mana seorang anak itu hukumnya fardu ain untuk merawat, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wawasainal insanu biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliday ilayyal masir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua, yang mana kedua orang tua itu, yang mana ibu telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan juga menyapih kita dalam 2 tahun, dan kita disuruh bersyukur sama Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan hanya kepada Allah tempat kembali kita itu. Nah itu merupakan sebuah ayat yang mana Allah memerintahkan kepada kita untuk kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka sepatutnya kita sebagai anak, kita harus bisa menimbal balikan gitu apa yang orang tua kasih kepada kita. Ketika orang tua sudah tua, ketika orang tua sudah berumur gitu, udah nggak bisa apa-apa, giliran kita yang menjaga, merawat mereka, giliran kita yang menghidupi kehidupan mereka. Oke baik, jadi terkait dengan peristiwa tadi itu sebenarnya menyimpang sekali ya dari ajaran agama Islam pastinya ya Kak Alma, karena di dalam Islam juga tadi Kak Alma bilang bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah salah satu kewajiban nih, atau hukumnya wajib gitu bagi setiap anak, begitu ya Kak Alma ya. Dan kemudian nih Kak Alma, jadi sebelum kita masuk atau mengetahui tentang kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih perilaku yang membuat kita ini durhaka kepada kedua orang tua? Baik, perilaku yang membuat kita durhaka kepada orang tua itu banyak sekali, bahkan yang banyak yang kita nggak sadari gitu Kak Vivi. Yang salah satunya yang pertama itu adalah kita membuat hati mereka sedih
atau hati mereka menangis gitu dengan perlakuan kita. Kita misalkan ketahuan maksiat gitu, itu membuat hati mereka sedih. Atau kita ketahuan mencuri, atau kita ngelakuin perintah-perintah yang dilarang sama Allah, yang mana orang tua itu kan gak ngajarin ke kita kan Iya, gitu. karena pastinya ridho orang tua itu ada juga di ridhonya Allah gitu ya Kak Betul Alma. banget. Jadi ketika orang tua nggak ridho sama perilaku yang kita lakukan gitu, di situ Allah juga nggak bakalan ridho gitu. Nah di situ hati orang tua itu akan merasa sedih atas perilaku yang kita lakukan, yang mana menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Lalu perilaku durhaka yang kedua adalah kita berkata kasar ataupun kita meninggikan suara, sebagaimana dalam ayat Al-Quran Al-Isra ayat 24 berbunyi fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Kita dilarang untuk berkata dan juga kita dilarang untuk membentak kedua orang tua. Dimana kata ini bukan hanya sekedar jadi yang kita tahu ya udah yang penting bukan gitu, kita nggak apa-apa kayak nggak mau aja gitu. Itu bukan seperti itu, tapi segala perkataan yang menjadikan hati mereka sedih, hati mereka menangis gitu. Misalkan kita disuruh beli garam sama orang tua, dia beliin garam misalkan, kita bilang gak mau gitu, beli aja sendiri. Nah itu kan bisa membuat hati seorang orang tua itu, bahkan seorang ibu ya, yang suka nyuruh kan ibu biasanya, itu merasa sedih, merasa kayak kita tuh nggak dihargai itu, kata seorang ibu gitu. Nah kita berkata seperti itu aja, itu dianggap sebagai anak yang durhaka gitu. Bahkan kalau kita membentak, misalkan kita disuruh, kita udah capek gitu, kita ngebentak, nyuruh terus gitu, atau apalah yang bisa membentak kedua orang tua. Dan di situ kita dicap sebagai anak yang durhaka. Lalu perilaku yang ketiga adalah kita ketika bertemu sama kedua orang tua, kita memasang muka yang marah gitu, kita marah atau kita kayak ketus gitu sama orang tua. Biasain ketika kita ketemu orang tua itu, kita senyum, kita tunjukin bahwa kita tuh bahagia loh. Ada mereka itu kita bahagia. Oh iya, oke. Baik nih Kak Alma. Ini menarik sekali sih menurut saya untuk pembahasan kita pada hari ini, tapi kita tahan sejenak ya Kak Alma. Dan untuk Anda sahabat Oase tetaplah bersama kami karena kita masih akan berdiskusi lagi terkait dengan kewajiban kita kepada kedua orang tua setelah jeda pariwara berikut.